wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar anak? Pagi hari ini bertemu kembali kita bersama ibu dengan anak-anak ibu dan dengan semangat kita, semangat yang baru. Baik, pagi hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang titik tengah dan titik berat. Titik tengah dan titik berat ini masih berhubungan dengan koordinat kartesius. Bagaimanakah dengan titik berat dan titik tengah ini? Mari kita tonton video pembelajaran berikut. Titik tengah dan titik berat. Ya, yang pertama kita bahas adalah titik tengah ruas garis. Ya, apa maksudnya? Yuk kita perhatikan. Ya, ini ada gambar koordinat kartesius, ya. Gambar koordinat kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Kemudian ada pada sumbu X itu ada titik X1, X2, ya. Kemudian di tengah-tengahnya adalah XP. XP itu maksudnya titik di antara X1 dan X2, ya. Nah, berarti XP, titik tengah. Kemudian pada sumbu Y ada Y1, ada Y2, ada YP. YP itu adalah titik di antara Y1 dan Y2. Kemudian ya, ada titik A. Titik A itu titik koordinatnya X1, Y1 ini nak. X1, Y1 ya, ini ada titik A. X1, Y1. Kemudian X2 ya, titik B, X2, Y2 ini. X2, Y2 ya. X2, Y2. Kemudian antara titik A dan titik B ini kita hubungkan dengan ruas garis. Ya, titik A dan titik B kita hubungkan dengan ruas garis. Titik di tengah-tengah garis AB itu, ya, di tengah-tengah garis AB itu ada titik P. Ya, titik P itulah yang dikatakan titik tengah ruas garis. Titik tengah ini titik koordinatnya adalah XP, YP. Jadi itulah yang dimaksud titik tengah ruas garis. Ada garis AB, di tengah-tengahnya itu ada sebuah titik, namanya titik tengah ruas garis, ya. Oke. Yuk, rumusnya kita lihat. XP, ya. Untuk mencari XP ini, ya, rumusnya X1 tambah X2 dibagi 2. Ya, mencari si XP ini rumusnya X1 tambah X2 per 2. Oke, kemudian untuk mencari YP ini rumusnya Y1 tambah Y2 per 2, karena dia di tengah, ya kan? Nah, kemudian tadi titik tengah itu simbolnya P. Ya, titik tengah itu simbolnya P. P itu tadi titik koordinatnya XP, YP. Maka kita masukkan rumusnya. Maka untuk mencari titik tengah ruas garis, rumusnya P X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Ya, ini si XP, ini si YP. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik berat segitiga. Tadi kita judulnya titik tengah dan titik berat. Jadi yang dikatakan titik tengah tadi udah paham ya, titik yang berada di tengah-tengah sebuah garis, ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik berat segitiga. Sebelum masuk ke titik berat, kamu harus tahu dulu pengertian garis berat. Ya, garis berat. Garis berat itu adalah garis yang melalui sebuah titik sudut. Garis yang melalui sebuah titik sudut segitiga. Ya, dan membagi sisi di depan sudut menjadi dua bagian yang sama panjang. Nanti Ibu jelaskan pada gambar ya. Nah, tetapi kita lihat dulu sekarang tentang titik berat segitiga. Titik berat segitiga pengertiannya adalah titik perpotongan
antara ketiga garis berat segitiga. Jadi segitiga itu nanti kan sudutnya ada 3. Nah, maka garis beratnya juga ada 3. Perpotongan antara ketiga garis berat itulah yang dikatakan titik berat ya. Nah, ini dia maksudnya, perhatikan. Ya, ini ada gambar. Ya, Ibu buat gambar 1 ya. Ini gambar 1. Nah, ini ada gambar segitiga. Ya. Gambar segitiganya ini digambarkan pada koordinat kartesius. Ada titik A 1,3 ya, titik A 1,3, titik B 8,1, titik C 6,8, ini 6,8 ya. Dari segitiga ABC ini ada 3 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Tadi ada pengertian tentang garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut. Kita tengok ini titik sudut A. Ya, garis yang ditarik dari sebuah titik sudut ke depan atau ke sisi di depannya. Nah, ini sisi yang depannya, Nak. Ya, sudut A ini mana sisi di depannya ini? Sehingga sisi yang di depannya ini dibagi 2 sama panjang oleh garis berat itu. Jadi yang ini yang dikatakan garis berat, Nak. Garis yang ditarik dari sebuah titik sudut ya, sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Jadi panjang yang ini sama panjang yang ini sama. Ya, panjang yang ini dengan panjang yang ini sama. Nah, itulah pengertian garis berat. Jadi ini namanya garis berat. Nah, kemudian dari titik B atau sudut B. Nah, mana sisi di depannya ini? Ya, nah, dari sudut B ini mana sisi di depannya ini? Ya, garis ini dibagi 2 sama panjang oleh garis berat. Ini garis beratnya. Ya, ini garis beratnya. Sehingga sisi yang di depannya ini sama panjangnya. Ya, panjang yang ini sama panjangnya dengan yang ini. Oke, sekarang dari titik C, dari sudut C. Nah, mana sisi di depan sudut C? Ini, Nak, si AB. Nah, buat garis beratnya. Garis berat tadi garis yang ditarik dari sebuah titik sudut ke sisi di hadapannya, sehingga sisi yang di hadapannya itu sama panjang. Nah, ini panjang yang ini sama dengan yang ini panjangnya. Itu yang dikatakan garis berat. Jadi garis beratnya ada 3, 1, 2, 3. Inilah yang dikatakan garis berat. Kemudian perpotongan antara ketiga garis berat ini ya, garis berat ini perpotongannya ini di titik G ini. Ini ya, di titik G. G itu simbol titik berat. Nah, jadi titik yang perpotongan antara ketiga garis berat ini dikatakan titik berat segitiga. Simbol titik berat itu G 5,4. Ini nanti dia 5,4. Ini pada gambar 1. Paham ya? Lihat sekarang pada gambar 2. Pada gambar 2 juga ada gambar segitiga A, B, C. Ya, titik A min 3, min 1. Titik B 4, min 1. Titik C 5,5. Ya, titik C 5,5. Kemudian ada 3 buah garis berat tadi kan. Nah, ini garis berat. Ini juga namanya garis berat. Ini juga namanya garis berat. Perpotongan antara ketiga garis berat itu ini. Nah, ada sebuah titik namanya titik berat. Simbolnya si G 2,1. Ini dia 2,1. Inilah titik berat segi 3. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Tengok ya, pada gambar 1 ya, ini pada gambar 1 ini
XA tambah XB tambah XC sama dengan 1 tambah 8 tambah 6. 1 tambah 8 9, 9 tambah 6 sama dengan 15. Apa maksudnya ini? Perhatikan. Ini ya. Ini nak, titik A kan 1,3. Ini si XA. Ini YA. Ini XB. YB. XB YB. Ini nak XC YC ya, XC YC. Kalau yang ini XG YG ya, XG YG. Paham? Jadi tadi sini pada gambar 1 XA tambah XB tambah XC ini ya, XA 1 tambah XB tambah 8 tambah XC tambah 6. Ini dia ya, 1 tambah 8 tambah 6. Dari mana ini? XA tambah XB tambah XC ya, sama dengan 15. Kemudian XG nya 5. Ini tadi Ibu bilang ini XG, ini YG. Maka XG nya 5. Sekarang kita mau cari hubungan 15 ke 5 ini apa? Ya, hubungan 15 dengan 5 ini apa? Berarti 15 dibagi berapa supaya jadi 5? 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Paham ya nak ya? Sekarang tengok. YA tambah YB tambah YC sama dengan 3 tambah 1 tambah 8 sama dengan 12. 3 tambah 1 4, 4 tambah 8 12. Ini apa maksudnya? Ini tadi ya, YA tambah YB tambah YC. Berarti 3 tambah 1 tambah berapa nak? Tambah 8. 3 tambah 1 tambah 8. Ini ya, 3 tambah 1 tambah 8 sama dengan 12. Kemudian YG sama dengan 4. Ini nak, ini YG sama dengan 4. Apa hubungan 12 dengan 4? Hubungannya adalah 12 bagi 3 4. 12 bagi 3 4. Ini tadi 15 bagi 3 5. Berarti dibagi 3 ya hubungannya ya. Kemudian lihat gambar 2. XA tambah XB tambah XC sama dengan min 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 6. Ini gambar 2. Ya, XA min 3 tambah XB 4 tambah XC 5 ya, tambah XC 5. Berarti min 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 6 ya. Kemudian XG nya 2. Ini XG nya 2 ya, XG nya 2. Kemudian YA tambah YB tambah YC sama dengan min 1 kurang 1 tambah 5 sama dengan 3. Ini YA tambah YB tambah YC ya, minus 1 kurang 1 tambah 5. Minus 1 kurang 1 tambah 5 sama dengan 3. Kemudian YG sama dengan 1 nih. Nah, YG nya 1 ya. Jadi apa hubungan 3 dengan 1? 3 dibagi 3 1. Tadi hubungan 6 dan 2, 6 dibagi 3 2. Jadi dapat kita ambil kesimpulan nak. Tadi titik berat itu simbolnya G. Kalau titik tengah tadi P ya kan. Nah, sekarang titik berat itu simbolnya G. Nah, rumusnya apa rumus titik berat itu?
XA tambah XB tambah XC per 3. Tadi kan hubungannya dibagi 3 tadi kan, Nak. Nah, kemudian YA tambah YB tambah YC per 3. Inilah rumus titik berat. Kalau dia titik tengah tadi rumusnya P XA tambah XB per 2. Kemudian YA tambah YB per 2. Tapi kalau dia titik berat XA tambah XB tambah XC per 3, koma YA tambah YB tambah YC per 3. Ya, biar anak ibu nggak bingung ya, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, pada gambar di bawah ini gambarnya ya, P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Ini nak, ini P dan Q ya, si P itu adalah titik tengah AC, si Q itu adalah titik tengah BC. Itu tadi kan, BC titik tengahnya mana? Si Q. AC titik tengahnya yang mana? P. Ya. Nah, jadi katanya P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Tentukan koordinat titik P dan Q dengan menggunakan rumus. Nah, titik P dan Q tentukan koordinatnya, titik koordinatnya. Ya, tentukan koordinat titik P dan Q. Nah, ini berapa koma berapa si P ini? Si Q ini berapa koma berapa? Ya, kita jawab ya. P tadi titik tengah, Q juga titik tengah. Kalau titik tengah kan dia dijumlahkan dibagi 2. Nah, ini lihat, kita jawab. P mencari ini ya, titik tengah si P. P ini kan titik tengahnya si AC, garis AC. Berarti nanti XA tambah XC per 2. Gitu ya, Nak ya. XA tambah XC per 2. Ini dia. XA tambah XC per 2, koma. Nih. YA tambah YC. Kenapa YA titik A? Kenapa YC titik C? Gitu dia ya. Jadi YA tambah YC per 2. Ini. Ya, sama dengan P buka kurung, masukkan angkanya. XA min 4 tambah 6 per 2. Kemudian YA tambah YC 2 tambah 4 per 2. Maka sama dengan koordinat titik P itu adalah min 4 tambah 6 2. 2 bagi 2 1, koma 2 tambah 4 6 bagi 2 3. Jadi koordinat titik P adalah 1,3. Paham ya, Nak ya? Kemudian koordinat titik Q. Nih, titik Q itu adalah titik tengah si BC. Ya, titik Q itu adalah titik tengah si BC. Berarti nanti rumusnya Q buka kurung XB tambah XC per 2. Ini anak ya. XB tambah XC per 2, koma YB ya, YB tambah YC per 2 nih. YB tambah YC per 2. Kenapa YB titik B? Kenapa YC titik C? Ya, masukkan angkanya. XB ya, 4 tambah 6 per 2, koma YB tambah YC min 2 tambah 4 per 2. Maka koordinat titik Q 5,1. Dari mana 5? 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Min 2 tambah 4 2. 2 bagi 2 1. Bisa ya, Nak ya. Jadi kalau ditanya titik tengah, jumlahkan ya. Yang bagian X-nya jumlahkan bagi 2. Bagian Y-nya jumlahkan bagi 2. Itulah cara mencari titik tengah ruas garis.
Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Gambar di bawah menunjukkan jajar genjang ABCD dengan A min 3, min 2, C 7,4 dan D minus 1,3. Tentukan koordinat titik B. Ya, ini gambarnya nak. Ya, ada titik A, titik B, titik C, titik D. Ini namanya titik koordinat atau koordinat titik A. Ya, ini koordinat titik C, ini koordinat titik D. Ini nanti dia jadi XA, YA. Nanti sini XC, YC. Ini nanti XD, YD. Tetapi koordinat titik B belum tahu berapa koordinatnya. Itulah yang ditanya. Ya, tentukan koordinat titik B. Ayo kita jawab. Ya, kita jawab ini tadi. Titik B itu koordinatnya XB, YB. Ya, XB, YB. Nah, jadi tadi pada gambar jajar genjang ini kita buat diagonal AC. Ya, diagonal AC itu sama dengan garis AC. Pada garis AC ini di tengah-tengahnya ada titik tengah, yaitu titik P. Ya, titik P, titik tengahnya. Kemudian pada garis BD, ya, pada garis BD juga ada titik tengahnya, yaitu titik P. Ya, pada garis BD, ya, pada garis BD titik tengahnya si P. Jadi si AC titik tengahnya P, si BD itu titik tengahnya P. Ya, yuk kita jawab. Mencari titik si B ini, titik koordinat si B ini bagaimana? Titik B tadi koordinatnya kan XB, YB. Nah, caranya begini. XB, ya, kita cari titik tengah ini kan. Nah, XP sama dengan XB tambah XD per 2. Ini kita gunakan yang ini garisnya. Ya, garisnya XB tambah XD per 2. XP-nya berapa? Belum tahu. Kita cari dari sini. Nah, kita gunakan sekarang garisnya yang si AC. Ya. XP, mencari XP ini, nah kita gunakan si AC, XA tambah XC per 2. Ini XA tambah XC per 2. Masukkan angkanya. Min 3 tambah 7 per 2 sama dengan 2. Min 3 tambah 7 4 bagi 2 2, maka XP-nya 2. XP2 yang ini pindahkan ke sini. Ya, XP2 yang ini pindahkan ke sini. Nanti 2 sama dengan, ya, XB kan nggak tahu berapa XB, mau kita cari. Nah, XB kurang 1. Kurang 1 dari mana ini? XD-nya, ya. XD berarti XB kurang 1 per 2. XB kurang 1 ini Ibu pindahkan ke sini tempatnya. Ya, XB kurang 1 ini Ibu pindahkan sama dengan 4. 4 dari mana? 2 kali 2. 4. Maka XB sama dengan 4 tambah 1. Kenapa jadi tambah 1? Ini minus 1 ini pindahkan. Minus 1 pindah jadi positif 1. Maka dapatlah XB itu 5. 4 tambah 1, 5. Saya nak ya. Nah, sekarang kita mau cari si YB. Nah, caranya sama. Ya, YB, ya, mencari si YB itu berarti YP sama dengan YB tambah YD per 2. Kita gunakan garis yang ini. Ya, nah, YB tambah YD per 2. Ya. Nah, tetapi YP belum tahu, cari lagi si YP. YP itu YA tambah YC per 2. Nah, mencari si YP gunakan garis ini nak. Nah, garis yang ini gunakan, ya. YA tambah YC per
YA tambah YC per 2. Masukkan angkanya. YA min 2 tambah 4 per 2. Maka YP-nya dapat 1. Min 2 tambah 4, 2 bagi 2, 1. YP sama dengan 1 ini pindahkan ke sini. Nih. Ya, YP sama dengan 1 ini pindahkan ke sini. Sama dengan YB nggak tahu. Ya kan? YB mau kita cari ya. Nah, nggak tahu. Tambah YD. Ya, YD berapa? Nah, YD berapa sini? 3. Berarti YB tambah 3 per 2. YB tambah 3 Ibu pindahkan ke sini. Sama dengan 2. 2 dari mana? 1 kali 2. Ya, YB sama dengan 2 kurang 3. Kurang 3 dari mana? Ini pindah. Nih, positif 3 ini pindahkan. Jadi kurang 3. Maka dapatlah si YB minus 1. 2 kurang 3 minus 1. Maka dapatlah koordinat titik B. Koordinat titik B itu XB, YB. Maka koordinat titik B adalah 5, min 1. XB, YB. Ya. XB, YB. 5, minus 1. Itulah cara mencari koordinat titik B. Ya, bisa ya nak ya. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Titik A 7,9, B min 4, min 2, dan C 12, min 13 adalah titik-titik sudut. Adalah titik-titik sudut pada segitiga. Nih bacanya segitiga. Pada segitiga ABC. Tentukan koordinat titik berat pada segitiga tersebut. Tadi titik berat rumusnya kan XA tambah XB tambah XC per 3, YA tambah YB tambah YC per 3. Ya, kita jawab. Ya, ini tadi rumusnya ya. Kalau titik beratnya dibagi 3 ya. Nah, sama dengan masukkan angkanya. XA tambah XB tambah XC. Berarti ini 7 kurang 4 tambah 12. 7 kurang 4 tambah 12 per 3. Rumusnya per 3. YA tambah YB tambah YC per 3. Berarti ini 9 kurang 2 kurang 13. 9 kurang 2 kurang 13. Ini dia ya, per 3. Maka koordinat titik beratnya 5, min 2. Dari mana dapat 5? Ini 7 kurang 4, 3. 3 tambah 12, 15. Bagi 3, 5. Min 2 dari mana didapat? 9 kurang 2, 7. 7 kurang 13, minus 6. Minus 6 bagi 3, minus 2. Saya nak ya. Yuk kita lanjut contoh yang terakhir. Contoh yang keempat. Titik P 3,2 M, Q min 4, min 5, dan R 10,9 adalah titik-titik sudut pada segitiga PQR. Titik G N,4 adalah titik berat pada segitiga tersebut. Tentukan nilai M dan N. Ini ditanya ini. Ya, M yang ini berapa? N yang ini berapa? Ini yang ditanya. Ini tadi titik P, Q, dan R adalah titik sudutnya. Kemudian titik G adalah titik berat. Yuk kita jawab. Rumus titik berat tadi XP tambah XQ tambah XR per 3. Gitu kan nak? Nah, yuk. Nah, Ibu buat sini GX untuk mencari yang titik berat pada sumbu X nya ya. Nah, ya, GX sama dengan ini 3 kurang 4 tambah 10. 3 kurang 4 tambah 10. Ini dia.
dibagi 3. GX ini tadi N nih ya, GX itu N, ini nanti GY gitu dia ya. GX itu N, ganti N sama dengan 3 kurang 4 minus 1 tambah 10, 9 per 3, maka dapatlah N nya 3 ya, dapat N nya 3 ya nak. Nah, kemudian cari si GY sekarang. GY kita cari si GY, berarti ini YP tambah YQ tambah YR per 3 ya. Nah, jadi GY itu ini 2M kurang 5 tambah 9. 2M kurang 5 tambah 9 per 3. GY berapa? 4 ya. GY 4 sama dengan 2M, tetap 2M nya min 5 tambah 9 positif 4 per 3. 2M tambah 4 ibu pindahkan ke sini sama dengan 12. 12 dari mana tadi? 4 kali 3. 2M sama dengan 4 yang ini ibu pindahkan jadi kurang 12 kurang 4. 2M sama dengan 12 kurang 4 8, maka M nya 8 bagi 2 4. Saya nak ya, selesai ya nak materi kita hari ini. Baik nak, selesai materi kita hari ini. Mudah kan ya, nggak ada yang sulit kan ya. Tapi bagi anak ibu yang mengalami kesulitan, yang merasa susah, boleh bertanya kepada ibu ya nak ya. Jangan takut dan tidak boleh malu. Baik nak, sampai jumpa kembali kita pada pertemuan berikutnya.